Shalom, selamat pergantian hari. Marilah kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini berjudul "Apa salah satu ciri orang yang lemah lembut?" bagian yang kedua. Kemarin kita sudah belajar bahwa salah satu ciri orang yang lemah lembut adalah tidak mementingkan diri. Dan hari ini mari kita pelajari beberapa hal. Yang pertama, kita akan mempelajari bagaimana jika kelemah lembutan Kristus itu dinyatakan dalam rumah tangga. Dan hari ini kita juga akan belajar apa janji Tuhan kepada orang yang lemah lembut. Oleh karena itu, mari kita membahas poin yang pertama. Di dalam buku Thoughts from the Mount of Blessing, halaman 16 paragraf yang ketiga dicatatkan demikian. Kelemah lembutan Kristus yang dinyatakan dalam rumah tangga akan membuat penghuninya bahagia. Itu tidak menimbulkan pertengkaran, tidak memberikan jawaban marah, tetapi memenangkan watak yang menjengkelkan dan menyebarkan suatu kelembutan yang dirasakan oleh semua orang dalam lingkungannya yang menyenangkan. Dari kutipan ini, saya melihat bahwa kelemah lembutan Kristus jika dinyatakan itu akan membuat bahagia dan tidak menimbulkan pertengkaran, tidak memberikan jawaban marah. Saat saya membaca bahwa kelembutan Kristus itu tidak memberikan jawaban marah, saya teringat dengan sebuah ayat, yaitu di dalam Amsal 15 ayat yang pertama. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ternyata selain orang yang lemah lembut itu tidak mementingkan diri sendiri, orang yang lemah lembut itu juga tidak menimbulkan pertengkaran dan juga akan memberikan jawaban dengan lemah lembut, bukan jawaban marah. Itu adalah poin pertama pada renungan kita pada petang hari ini. Dan poin yang kedua, apa janji Tuhan kepada orang yang lemah lembut? Janji Tuhan kepada orang yang tidak mementingkan diri sendiri, yang selalu berkata-kata dengan lemah lembut, tidak memberi jawaban marah. Apa janji Tuhan? Mari kita baca di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Pertanyaannya, bumi yang mana yang Tuhan janjikan untuk kita miliki? Apakah bumi yang saat ini kita tinggali sementara ini? Ataukah bumi yang mana? Ada sebuah jawaban juga yang diambil dari buku Thoughts from the Mount of Blessing halaman 17 paragraf yang ketiga. Di sana dicatatkan bahwa dunia yang dijanjikan kepada orang-orang yang lemah lembut tidak akan seperti dunia ini, digelapkan oleh bayangan maut dan kutuk. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dikutip dari 2 Petrus 3 ayat yang ke-13 dan Wahyu 22 ayat yang ketiga. Ini adalah sebuah janji yang luar biasa, bukan? Bagi orang-orang yang lemah lembut, dikatakan bahwa kita akan mewarisi bumi yang baru, di mana tidak ada lagi perkabungan ataupun ratap tangis ataupun duka cita, yang kita bisa baca di dalam Wahyu 21 ayat yang keempat. Itulah sebabnya di dalam buku My Life Today halaman 53 paragraf yang ketiga dicatatkan demikian. Kelemah lembutan sejati
adalah sebutir permata yang mahal harganya dalam pandangan Allah. Kiranya renungan kita pada petang hari ini boleh mengingatkan kita semua untuk kita bisa menjadi orang yang lemah lembut. Berdoalah, mintalah kepada Tuhan, mintalah pertolongan agar kita bisa memiliki karakter yang lemah lembut di dalam kehidupan kita. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.